Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ade Titin Sumarni. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi informatika di Universitas Profesor Dr. Azairin Sarjana Hukum. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode delivery, interaction, dan assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline maupun secara online. Mata kuliah ini memberikan pengenalan dasar mengenai konsep, peran, dan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam konteks pendidikan dan dunia kerja. Topik yang dibahas meliputi sejarah dan evolusi komputer, komponen sistem komputer, hardware dan software, sistem operasi, jaringan komputer dan internet, sistem informasi, keamanan informasi, serta tren teknologi terkini seperti cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan biasa dikenal dengan AI. Mahasiswa juga diperkenalkan pada keterampilan dasar penggunaan perangkat lunak perkantoran dan aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan akademik dan profesional. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual serta keterampilan praktis sebagai fondasi untuk studi lanjut di bidang informatika dan teknologi informasi. Mata ajar dalam mata kuliah ini dipilih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan teknologi untuk generasi selanjutnya. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yang dinilai adalah poin kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Di mana UAS itu diambil poinnya 40%, kemudian UTS 25%, kehadiran 20%, tugas 15%. Dan dalam perkuliahan ini menggunakan metode, yaitu yang pertama discovery learning, presentasi, case study, kemudian problem based learning. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan secara offline di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita ketemu 14 dan 14 ini kita membahas tentang pengembangan sistem informasi. Dan tapi sebelum kita masuk ke materi dan dijelaskan, mari kita berdoa membuat pelajaran doa mulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah kita hari ini diberi kesehatan ya untuk ketemu di perkuliahan pertama. Jadi sebelum itu, gua akan absen dulu. Sebelum kita mulai, gua akan absen dulu mahasiswa itu yang terakhir pada hari ini. Aisyah, Isha, Sarimi, Siti Nurjana, Asmini, Fetri, Muhammad Habibi, Ibu Sti, Kembang Putri, kemudian Mandala Lili, Muhammad Yeswan Muni, Nabila, Ahmad Agung, Tengku Muhammad Zidan, Muhammad Orlando, Surya Edi, Rakin,
Danu, kemudian ada Zaki, Daniel Dilan, ada Panji, ada Oke, sudah tidak disebutkan tadi ada semua ya hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang sistem informasi, jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang sistem informasi yang sering digunakan di masyarakat kita. Oke, ada yang bisa menjelaskan lagi apa yang kemarin? Kemarin kita belajar besar tentang sistem informasi digital. Itu contohnya yang mungkin sering digunakan masyarakat seperti konten digital, terus ada pemasaran digital, terus ada penggunaan teknologi seperti PCS dan sebagainya. Oke, ya benar. Apa yang kita katakan tadi bilang tentang sistem informasi yang sering digunakan di masyarakat kita. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke pengembangan sistem informasi. Jadi sebelum kita masuk ke pengembangan informasi, terlebih dahulu kita harus tahu sistem dan kemudian apa. Oke, ada yang tahu apa itu sistem? Oke, sistem adalah suatu bukan elemen atau komponen yang sangat berkaitan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu secara teratur dan koordinasi. Oke, ini merupakan apa itu sistem kemudian informasi. Informasi dalam pengembangan sistem informasi adalah hasil olahan data. Dia memiliki makna dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, memperlancar proses kerja dan mencapai tujuan organisasi. Ya, itu informasi. Kemudian, dalam pembelajaran ini, tentunya di dalam sistem informasi ini, penggunaan tentang informasi ini, kita akan menjelaskan tentang lengkap dalam informasi ini. Jadi, outline dari materi ini tujuannya dari sebuah sistem, bagaimana cara kita memulai sebuah proyek yang kemudian bisa ada informasi dan desain sistem. Kemudian di sini juga di dalam pengembangan sistem itu ada 3 jenis penggunaan proyek. Maksudnya pengguna proyek. Yang pertama itu si pengguna, kemudian pengelolaan, kemudian ada strategi. Di mana pengguna ini merupakan sistem baru yang harus selalu dikembangkan dengan berkomunikasi dengan orang-orang yang sistem yang melakukan saat ini. Kita sebagai pengguna sistem, kemudian setelah pengguna tentunya ada pengelolaan di dalam pengelolaan di sini biasanya ada pelajaran dan organisasi harus mengkomunikasikan sistem karena mereka ini mengendalikan negara yang sumber itu peran dari pengelolaan itu. Jadi di sini kemudian yang kita ada staff teknis. Staff teknis ini kan sistem informasi atau staff TI yang harus dilibatkan sehingga mereka dapat membuat teknologinya ada seperti itu orang itu dalam sebuah proyek. Nah di sini dalam pengembangan sistem tentunya kita harus menganalisis sistem. Jadi menganalisis sistem. Jadi ada seorang analis sistem, seorang analis yaitu merupakan seseorang spesialis informasi yang melakukan analisis sistem desain, kemudian analisis sistem. Nah di sini tugasnya yaitu analisis sistem atau sering disebut itu tugasnya adalah mempelajari penggunaan informasi dan komunikasi suatu organisasi. Jadi dia itu menganalisa keberadaan yang dibutuhkan di dalam suatu organisasi. Kemudian dia juga bisa dia juga menentukan perubahan apa yang diperlukan untuk mencapai yang lebih baik pada organisasi. Nah itu merupakan salah satu tugas dari seorang analis. Di sini di dalam pengembangan sistem itu biasanya ada 6 fase dalam proses analisis dan desain sistem. Jadi 6 fase ini tidak bisa dipisahkan di dalam pengembangan sistem.
ini merupakan 6 fase yang ada di dalam proses analisis dan desain sistem. Yang pertama itu adalah perencanaan sistem. Jadi step planning tentang sistem. Kemudian yang kedua merupakan analisis sistem, proses analisis tadi, dan yang ketiga itu perencanaan sistem, desain sistem, kemudian pengembangan sistem, kemudian sistem dan implementasi serta pemeliharaan sistem. Jadi sering disebut ini ya. Nah, kita akan menjelaskan dari 6 fase ini secara garis besar. Tentunya fase yang pertama itu adalah perencanaan sistem. Perencanaan sistem. Jadi di fase ini merupakan tahap awal kita dalam menentukan apakah proyek pengembangan sistem ini layak untuk dilaksanakan, apakah layak untuk dilanjutkan. Jadi ini merupakan fase yang pertama, yaitu perencanaan sistem. Nah, apa aktivitas utama yang meliputi dari perencanaan sistem atau sistem planning, yaitu identifikasi kebutuhan bisnis. Jadi seorang pengembangan sistem itu harus mengidentifikasi kebutuhan bisnisnya. Apa yang dibutuhkan di dalam perusahaan atau organisasi itu dia harus dicari tahu dulu apa kebutuhannya. Kemudian dilakukan studi kelayakan. Sini bisa dilihat di data kalau studi kelayakan itu bisa dilihat dari segi teknis, kemudian ekonominya, hukum, operasional, kemudian jadwalnya. Jadi semua itu harus diperhatikan dulu. Karena itu ada di tahap awal, di tahap perencanaan. Kemudian baru melakukan perencanaan sumber daya, biaya, dan waktu. Tentunya kalau di dalam sebuah proyek itu tidak bisa asal buat proyek saja. Semuanya harus diperhitungkan, baik itu sumber dayanya, kemudian biayanya, waktunya, itu ada target-target tersendiri. Misalkan kita membuat sebuah proyek 6 bulan, dan kita membuat cepat selesai. Nah, dan itu harus kita rincikan biayanya, terus sumber dayanya, apa yang begitu. Nah, baru nanti penyusunan proposal proyek. Memang kalau di dalam pembuatan proyek itu memang harus kita buat penyusunan proposal proyek. Penyusunan proposal proyek itu meliputi ini tadi di dalamnya ada kemudian identifikasinya, kemudian bagaimana dari segi ekonomi, hukum, jadwalnya, biayanya, itu semua dimasukkan ke dalam proposal proyek, di mana proposal proyek ini masuk ke dalam fase perencanaan sistem. Ya. Jadi tujuan dari sistem proyek ini ya tentunya menentukan ada 3 sistem yang akan digunakan. Ini sudah terjadi di dalam fase pertama. Kemudian kita masuk ke fase kedua, dari analisis. Ya, analisis sistem. Nah, fase kedua ini analisis sistem. Nah, fase ini bertujuan untuk memahami sistem yang sedang berjalan dan mendefinisikan kebutuhan sistem baru. Nah, di dalam fase analisis sistem ini mungkin sebelumnya ada aplikasi atau sistem yang sudah lama berjalan, kemudian ini kita kembali atau kita ganti. Jadi kita harus menganalisis dulu, kemudian analisis kemudian apa saja kegiatan yang meliputi di dalam analisis ini. Tentunya ada pengumpulan data. Ya, jadi pengumpulan data itu harus kita cari tahu dulu. Nah, dalam pengumpulan data ini bisa kita lakukan melalui wawancara, kemudian observasi, bisa dengan visioner, tergantung dari sistem yang kita lakukan. Nah, setelah itu ada juga identifikasi masalah dan kebutuhan. Ini sangat penting sekali dilakukan. Jadi kita harus mengidentifikasi kebutuhan dari seperti apa, kemudian masalahnya apa, apakah masalahnya ini harus
dari hubungan ini apa gitu. Ini menurut masuk ke dalam fase kedua itu. Kemudian baru dokumentasi proses bisnis, kemudian penyusunan spesifikasi kebutuhan sistem. Nah, jadi tujuannya itu adalah mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang dibutuhkan oleh pembeli. Ini merupakan fase di analisis. Itu baru fase kedua. Jadi fase ketiga itu masuk ke dalam perencanaan sistem. Jadi setelah kita planning, kemudian kita analisis, baru kita masuk ke dalam perencanaan. Perencanaan sistem ini biasanya kita mendesain sistemnya, sistem desain, yang dibutuhkan. Jadi fase ini mengubah kebutuhan sistem menjadi rancangan teknis. Jadi terbagi menjadi dua, pertama itu desain logis, kemudian ada desain fisik. Nah, kalau desain logis itu dia masuk ke dalam aliran data, struktur database, nah ini masuk ke dalam desain logis. Kalau desain fisik itu seperti apa? Ya, tentunya desain fisik kalian di sini ada spesifikasi hardware-nya, kemudian software-nya, struktur filenya, kemudian arsitektur sistemnya itu masuk ke dalam desain fisik. Jadi tujuan dari fase ketiga perencanaan sistem itu adalah menyusun solusi teknis yang akan menjadi dasar dari pembangunan sistem yang akan kita bangun. Ini fase ketiga, kita masuk ke sampai sini paham ya? Dari fase 1, fase 2 dan fase 3. Kemudian kita masuk lagi ke fase keempat. Nah, fase keempat ini setelah kita merancang, kemudian ada fase keempat itu adalah pengembangan sistem. Ya, pengembangan sistem. Jadi di fase ini sistem mulai dibangun. Jadi setelah kita analisis, kemudian di planning, analisis, dirancang, kemudian baru dilakukan pengembangan sistem. Di mana di dalam pengembangan sistem ini kita mulai membangun sistemnya atau programnya sesuai dengan desain yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi di sini aktivitasnya adalah tentunya program, kemudian pengembangan database, kemudian ada interpretasi. Jadi tujuannya adalah mewujudkan desain sistem dalam bentuk perangkat lunak yang dapat dijalani. Nah, kemudian kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase yang kelima ya, yaitu pengujian sistem testing. Jadi setelah dirancang, baru kita masuk ke pengujian sistem, di mana sistem yang telah dikembangkan itu diuji. Setelah dibuat, kemudian diuji terus sebelum kita harus menguji sistem, memastikan apakah semua fungsinya itu sudah bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan, apakah sistem itu bekerja sesuai dengan benar gitu. Nah, ini masuk ke dalam fase pengujian. Nah, seperti yang kita ketahui, jenis pengujiannya yaitu sebelumnya kita melakukan testing, kemudian integration testing, kemudian system testing, testing. Jadi di sini tujuannya adalah menentukan dan memperbaiki kesalahan sebelum sistem digunakan secara resmi. Jadi fase ini jangan sampai ketinggalan. Karena sistem yang sudah dibuat itu harus diuji terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya secara resmi atau dipublikasikan ke halayak ya, atau diserahkan ke perusahaan yang ingin mengembangkan sistem. Nah, fase yang terakhir tentunya setelah kita melakukan pengujian itu ada yang namanya implementasi dan pemeliharaan. Ini wajib dilakukan. Nah, fase ke-6 ini implementasi dan pemeliharaan sebelum implementasi. Nah, di sini sistem yang diimplementasikan di lingkungan yang sama. Ya, jadi kita harus sistem yang sudah kita buat ini kita implementasikan di lingkungan.
Kemudian bisa kalau misalnya dalam perusahaan bagaimana sistem ini digunakan, misalnya kita lakukan pelatihan ya supaya misalnya ada operator itu bisa menggunakan sistem yang pelabuhan. Jadi dilakukan secara tradisional, kemudian setelah itu dilakukan pemeliharaan untuk memastikan sistem tetap berjalan baik. Sistem setelah diimplementasikan itu tidak cukup dari pemeliharaan ya. Kreativitas di dalam fase terkait ini merupakan instalasi dan konfigurasi sistem termasuk dalam komunikasi, kemudian pelatihan pengguna, lalu yang ketiganya pemeliharaan sistem. Jadi pemeliharaan sistem ini memiliki perbaikan bug, kemudian pembaruan, peningkatan fiturnya, tadi penggunaan, kira-kira di perjalanannya kayak jadi tujuannya itu menjamin sistem berjalan dengan lancar, lalu itu tadi bagian-bagian dari fase dalam pembangunan sistem. Oke, dari penjelasan itu tadi, ada yang masih ingat dan tahu apa yang dijelaskan di 6 fase ternyata. Yang berikutnya ada lagi. Terus ada fase desain, membuat desain. Terus ada fase juga development. Yang kelima ada fase pengujian dan validasi. Itu untuk menguji sistem dan memastikan bahwa sistem memiliki kebutuhan. Terus yang keenam ada fase pemeliharaan dan evaluasi. Itu untuk memantau kinerja sistem sebelum desain atau publik. Oke, terima kasih. Ya itu tadi apa yang termasuk di dalam 6 fase dalam pengembangan sistem. Jadi berharap apa yang dijelaskan tadi dapat bisa kalian pahami dan bisa kalian gunakan untuk bersama-sama dan memang benar-benar terlibat dalam satu proyek pengembangan sistem. Oke, gue rasa pertemuan kali ini sudah selesai. Di sini, semoga